فاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وأهل بيته وأنصاره ثم إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وصولهم وفرحهم ونخوش عبد القادر الجيلاني شيخ محمد سلمان رضي الله عنهما سيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ونخص مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير العضرمي صلهم وفرهم ونخص محمد الشيخ محمد بن عمر الجاوي أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بند الصحة والسلامة عافية بركة في الدين والدنيا والآخرة دفع البلاء التوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih berada di posisi tentang masalah penjelasan da'aimul Islam wa asasiha wa ajzaiha. Itu tentang masalah da'aim, ini artinya tiang-tiang daripada Islam. Kemudian wa asasiha ada disebut namanya pondasinya Islam, wa ajzaiha dan juga bagian-bagian daripada Islam. Kita masuk keterangan di dalam satu faedah. Qala jumhurul ulama, telah berkata oleh jumhur ulama, itu artinya kebanyakan ulama itu berkata, inna tafakkura ala khamsati aujuhin. Sesungguhnya yang namanya tafakkur itu ala khamsati aujuhin, ada 5 jalan tafakkur, ya berfikir ya tentang masalah yang berkaitan dengan, kita pernah mendengar mungkin hadits Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirin tentang apa? Tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Lalu kata Rasul, jangan kau pikirkan tentang masalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang ciptaan boleh dipikirin sama kita. Ini gunung bisa indah begini, air yang namanya air terjun itu kagak ada ngasoh-ngasohnya, nggak habis-habisnya, nggak kering-keringnya sampai gini hari. Kemudian lagi ada kalau di Mekah itu namanya air Zam-Zam. Semakin banyak orang yang ngambil, maka semakin banyak pula airnya, nggak bakalan berkurang. Itu kita disuruh mikirin itu tuh, tentang apa? Tentang apa yang Allah sudah ciptakan.
Tapi jangan kau memikirkan tentang zatnya Allah subhanahu, karena otak ini kagak nyampe mikirin tentang zatnya Allah subhanahu. Nah, maka ulama mengatakan sesungguhnya cara bertafakur itu ala khamsati aujuhin, caranya ada 5. Yang pertama, imma fi ayatillah, ada kalanya di sini kata ulama kita disuruh memikirkan bertafakur itu fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayatillah. Jadi kalau kita sering dengar ayat kalau lagi ngawinin tuh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun wa min ayatihi an khalaqalakum, dan seterusnya. Di antara tanda-tanda atau ayat ya daripada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian. Apa itu? Azwaja, pasangan-pasangan kalian. Jadi kalau kita pikirin nih ya tentang penciptaan Allah, tentang yang Allah udah masing-masing pasangin. Ada yang dari mana-mana jauh ketemu di Pondok Lapa. Itu termasuk daripada ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah subhanahu. Nah itu pikirin tuh, fi ayatillah. Kemudian wa yalzamuhu at-tawajjuh ilaihi wal yaqini bih, sehingga ketika kita memikirkan tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya, wa yalzamuhu, dan mesti kepada engkau itu at-tawajjuh. Jadi mesti dengan memikirkan ayat-ayat Allah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala at-tawajjuh, yaitu kita hadapkan diri kita kepada Allah, wal yaqini bi, dan kemudian kita menjadi yakin dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kagak pikirin tentang ayat-ayat Allah, gimana mau menjadi yakin diri kita bahwasanya Allah itu ada? Ya. Jadi salah satunya sang hamba itu menjadi yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, Allah itu maha pencipta, Allah itu mewujudkan, Allah itu meniadakan. Itu kita berfikirnya tentang ayat-ayat Allah subhanahu. Nah gitu. Jadi ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Itu ayatillah. Ini ngapa nih jam segini tiba-tiba gelap, besok habis sembahyang subuh tiba-tiba terang? Itu ayatnya. Siapa itu? Jadi at-tawajjuh ilai, kemudian wal yakin bihi, kemudian kita menjadi yakin terhadap Allah subhanahu ta'ala. Itu tafakkur. Itu yang pertama, jalannya lewat memikirkan ayat-ayat Allah. Au fi ni'matillah, atau kita memikirkan tentang masalah apa? Di dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Fi ni'matillah, tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita bertafakkur, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatawalladu anhu al-mahabbah, maka akan melahirkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dikasih nikmat sama Allah nih, kita pikirin tentang nikmat-nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat kita bisa sampai di sini. Ya. Kemudian kita kadang-kadang lagi pusing, lagi sulit, banyak urusan. Tiba-tiba pusing, kesulitan itu hilang saat itu. Nah, kita pikirin nih, siapa yang ngilangin? Allah subhanahu. Maka pada akhirnya kita akan timbul mahabbah, rasa cinta kepada Allah subhanahu
wa ta'ala, gitu. Begitu juga ada seseorang yang sedang jatuh cinta kepada pasangannya. Ngapa dia bisa jatuh cinta sama pasangannya? Ya mungkin salah satunya sering ditraktir. Biasanya kita makan Indomie di Pondok Kelapa, tiba-tiba kita makan Indomie bisa di Bogor, di Puncak. Makan Indomie di Puncak karena ada rasa cinta. Wah bener deh ini. Makan Indomie aja kuat di Bogor. Akhirnya ada rasa cinta. Kenapa? Karena ada satu nikmat yang diberikan kepada kita, kepada dirinya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Jadi kita pikirin tuh nikmat dari Allah, nikmat sehat, nikmat afiat, ya, sehat lahir batin. Kemudian kita bisa hadir di majelis ilmu, kita hadir di majelis ta'lim. Lah ini siapa yang ngasih kalau bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu. Ada orang yang saat ini sedang nikmat tidur, itu dari mana? Dari Allah juga. Maka pada akhirnya ada mahabbah, tumbuhlah rasa cinta. Ya, tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Nah, ketika dia sudah mendapatkan nikmat, dia mendapatkan sesuatu yang enak, yang indah buat dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbah, timbul rasa cinta kepada Allah. Akhirnya dia ibadat, akhirnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu. Nah, itu namanya hasilnya yatawallad. Jadi melahirkan. Wa yatawalladu anhu al-mahabbah. Dengan sebab dia bertafakur tentang nikmat Allah, akan lahirlah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, au fi wa'dillah, atau dia bertafakur terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ad, ada namanya janji Allah. Wa yatawalladu anhu ar-raghbah, sehingga ketika dia bertafakur tentang wa'ad, tentang janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa melahirkan terhadap dirinya itu apa? Keinginan, raghbah. Keinginan apa? Keinginan untuk berbuat, keinginan untuk beramal saleh. Gitu ya, keinginan untuk beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Gitu. Jadi orang yang beramal saleh, beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan jannatul ma'wa. Gitu. Kan ada tuh di dalam surah lam yakunil ladzina kafaru. Ada di situ firman Allah, ada namanya wa'ad, ada namanya wa'id. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikina, yang dia itu termasuk daripada golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kemudian orang-orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, tempatnya mereka di mana? Fi nari jahannam, dia akan diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka jahanam. Setelah dia berada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya. Kekal ini maknanya udah kagak keluar-keluar lagi. Masuk di dalam neraka, enggak keluar-keluar lagi. Kagak nemuin yang namanya kematian. Yang dia temukan adalah terus dia hidup. Andaikan saat itu dia mati, matinya sementara, karena kematian udah enggak ada. Ya bahasanya kalau disiksa, misalnya dia andai kata dia merasakan kematian, itu bukan kematian, terus dia merasakan, itu namanya khalidina fiha. Lalu kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk,
Siapa yang paling buruk makhluk di permukaan dunia ini adalah orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang mereka mati di penghujung kematiannya itu masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia beramal soleh, innal ladzina amanu wa amilus salihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu kata Allah, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya daripada makhluknya Allah, sebaik-baik penciptaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala adakan di dunia ini, ya, khairul bariyah. Jadi sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannat. Apalagi terusannya tuh? Khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannat adnin tajri min tahtihal annaru khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi balasan mereka itu dimasukkan ke dalam surganya Allah, dia akan kekal di dalam surga. Kekal di sini sudah tidak lagi menemukan kematian, tetapi yang dia temukan adalah kenikmatan. Hidupnya nikmat terus, kekal, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Lalu kata Allah dijelaskan, radhiyallahu anhum wa radu'an, sama-sama senang, dia senang, Allah juga senang, dia redha, Allah juga redha. Senang kamu saya siapin masuk ke dalam surga, senang, Allah juga senang. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Nah, itu namanya wa'ad, janji Allah Subhanahu. Ketika kita bertafakkur tentang yang namanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatawalladu anhu ar-raghbah, akan melahirkan terhadap dirinya itu keinginan untuk beramal saleh. Tuh, kita nih dijanjiin sama Allah dan Rasulnya, kalau orang yang menuntut ilmu, Allah kasih sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Gitu. Jadi barang siapa yang ketika dia berjalan, lalu tujuan jalannya itu adalah untuk mencari ilmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah kasih mudah, kasih gampang untuk menuju jalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling tahu jalan menuju surga itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu. Jalan menuju surga adalah Allah, makanya dikasih taunya lewat jalan menuntut ilmu. Tuh, sahhalallahu, kasih mudah baginya. Kemana? Menuju jalannya, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi yang paling tahu jalan menuju surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya nih, kalian mau ke puncak, di puncak tiba-tiba ditutup karena lantaran ada apa? Ada peraturan yang kayak sekarang nih. Kata ente nih, udah jalan sama gua tahu ntar pokoknya tahu-tahu nyampe ke Pila aja. Kemana jalannya? Ya pokoknya gua udah paling tahu dah, jalan sosok. Tahu-tahu udah nyampe bener di Pila. Kenapa? Karena dia paling tahu jalan menuju ke tempat tujuannya, yaitu villa. Misal villa di mana? Cisarua. Jalannya susah nih, dijagain polisi nih. Udah jalan sama gua. Kemana? Sini, nyampe lah ke villa. Karena dia yang tahu jalannya. Pada akhirnya
sampai. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang perjalanan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya kata Rasulullah SAW adalah jalan untuk menuntut ilmu. Kemudian dijelaskan au fi wa'idillah, atau di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertafakur tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka kata jumhurul ulama, wa yatawalladu anhu ar-rahbah, akan melahirkan daripadanya itu rasa takut. Kalau orang nggak ngaji, kalau orang nggak ibadat, kalau orang nggak melaksanakan ibadah sholat, sering kan kita dengerin mubalik tuh kalau ceramah. Siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali, sholat yang wajib, maka dia akan dibakar di dalam neraka selama 500 tahun. Sering nggak kita dengar ceramah begitu? Itu kita pikirin tuh. Itu namanya disebut wa'id, ancaman Allah Subhanahu. Allah akan mengancam kepada siapa? Manusia yang ketika ada satu kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah terhadap dirinya, dia kagak kerjain. Salah satunya adalah dia tinggalin ibadah sholat tanpa alasan segala macam. Ada aja dah pokoknya alasannya, sehingga dia ninggalin kewajibannya. Kalau mau balik ceramah, dibakar ente di dalam neraka selama 500 tahun. Nah itu namanya ancaman wa'id. Sehingga kata ulama di situ dijelaskan wa yatawalladu anhu ar-rahbah, maka ada timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu. Takut kepada apa? Kepada siksaannya, kepada ancamannya, kepada nerakanya gitu. Au fi taksirin nafsi anit ta'ah, atau kita bertafakur tentang apa? Tentang lalainya diri kita itu daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini nih, ngapa jadi males begini ya? Kemarin rajin, kok tiba-tiba males. Ngaji malah berhenti. Ya. Ngaji kan banyak yang berhenti ya. Ngaji kadang-kadang begitu udah dapat jodoh, udah nikah, udah kawin, berhenti, ngaso. Ntar ada lagi masuk baru lagi, besok dapat pacar, nikah, kawin, berhenti lagi. Gitu-gitu aja. Padahal ngaji itu disuruhnya, dianjurkannya sampai mati, sampai ke liang lahat, liang landak. Begitu dipentogin hidungnya di tanah, udah nggak bisa balik-balik lagi, udah kelar dah, udah boleh kagak ngaji itu. Ya. Tapi banyak orang yang berhenti ngaji. Ya, gitu. Kadang-kadang berhentinya kagak masuk akal, kesinggung sama gurunya. Ya, gue disinggung nih sama guru. Ya, cemen banget. Ya, jadi fit taksirin nafas anit ta'ah. Kadang-kadang kita pikirin suka lalai diri kita itu daripada taat kepada Allah. Kalau kita bertafakur lewat situ, kata jumhurul ulama, wa yatawalladu anhu al-haya, akan melahirkan pada dirinya itu rasa malu. Al-haya, ya. Alif lam ha ya alif hamzah, al-haya, haya. Jadi rasa malu bil fathi wal mad, wa huwa al-inqiyadu wal inziwa'u. Yang dimaksud daripada kalimat haya di sini adalah al-inqiyadu, merasa tertekan hatinya, wal inziwa'u, dan juga inziwa itu apa ya? Hilang semangat, semangatnya hilang. Ya. Gitu. Jadi al-haya, al-inqiyad, merasa tertekan hati, ya Allah, ini gue jadi begini amat ya hidup, gitu, malu rasanya, gitu. Malunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadi hilang semangat, gitu. Ya.
Qala Ahmad bin Athaillah, telah berkata oleh Syekh Ahmad bin Athaillah, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minat ta'ati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Kata Syekh Ahmad bin Athaillah, min alamati mautil qalb, termasuk daripada tanda-tanda orang itu hatinya mati adalah adamul huzni ala ma fataka minat ta'at. Kagak ada romana sedih-sedihnya daripada meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu. Kagak sembahyang, kagak ngaji, ketawa ketiwi, kagak ada sedihnya pisan. Ada nggak manusia yang begitu? Banyak. Ya. Kagak ada roman-romannya sedih gitu. Ya. Adamul husni ala ma fataka. Tidak ada rasa sedih atas apa-apa yang telah luput minat ta'at, daripada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kagak sembahyang subuh, asik aja, enak, ngopi segelas kenyang meroti. Sembahyang subuh kagak, nyantai aja hidupnya. Kagak ada roman-romannya sedih gitu. Ya. Tapi kalau orang ada rasa sedih, kagak sembahyang subuh, ngopi kagak enak, rasa baik pagi. Ya ngapa kagak sembahyang subuh tadi? Sembahyang subuh men kodok. Barang sama tukang roti ngekok-ngekok. Ada tukang roti ngekok-ngekok, dia lagi Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman. Apa itu, tukang roti udah ngekok-ngekok, dia baru baca doa kunut ya. Itu salah satunya adalah hatinya itu mati. Kemudian yang kedua, watarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat, dan meninggalkan, artinya enggak ada rasa sedih, nyesel, an-nadam. Tidak ada penyesalan ala ma fa'altahu, atas apa-apa yang telah dia kerjakan, min wujudiz zallat, daripada adanya kesalahan ataupun dosa. Ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, di sini kata beliau Syekh Ahmad bin Athaillah, tidak ada rasa nyesel sama sekali. Ya, ada orang melakukan kesalahan dan dosa, tapi dia roman-romannya kagak ada nyesel-nyeselnya sama sekali. Kata Syekh Ahmad bin Athaillah, itu adalah termasuk kategori hatinya sudah mati. Kalau hati udah mati, udah namanya hati mati, udah jadi bangke tuh hati, nggak diisi. Makanya sering kan kadang-kadang ada yang ngupdate status, apalagi ngecas iman, supaya iman ini bisa terisi lewat zikir, lewat bacaan Quran. Ya, kemudian lewat apa lagi? Lewat kumpul-kumpul di majelis taklim, di majelis ilmu. Itu namanya ngecas iman. Supaya hati kita ini jangan sampai mati. Kalau hati udah mati, bikin salah, bikin dosa, kagak ada roman-romannya nyesel. Kalau hati sudah mati, enggak ada roman-romannya sedih ketika luput daripada taat, bakti, tunduk kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi kalau udah taatnya, baktinya kepada Allah itu udah luput, udah nggak dikerjain lagi, dia biasa-biasa aja, nggak sedih, maka dia hatinya adalah hati yang sedang mati. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit lagi, waqala aidan, dan berkata pula Syekh Ahmad bin Athaillah, al-hazanu ala faqdani, yang namanya kesedihan itu ala faqdani, atas ala faqdani ta'ati, atas meninggalkan taat, fil hal, pada saat itu ma'adamin nuhud, yang disertai tidak mau bangkit untuk melakukan taat. Jadi ketika dia meninggalkan sesuatu yang harusnya dia kerjakan lewat taat kepada Allah, fil hal, pada keadaan itu, tapi dia tidak mau bangkit, ya, dia tinggal. Nih orang nih, misalnya malam Jumat udah kagak ngaji-ngaji, udah absen, ya, malam Jumat kemarin kagak
maulid juga kagak, sampai dikasih makan juga kagak mau datang juga. Itu namanya bahasanya beliau nih, dia meninggalkan taat tuh, udah gagal ngaji-ngaji, udah absen apa? Ma'adamin nuhud, tidak mau bangkit lagi untuk merubah dirinya. Mestinya bangkit, gua harus ngaji lagi, gua harus taat lagi, gua harus kumpul lagi, jangan begini-gini aja. Gitu ya. Jadi nuhudnya ini nggak ada, bangkitnya, bergairahnya lagi untuk berbuat taat itu nggak ada. Ya, naudzubillah min dzalik. Ay al-iltifa, yakni dia tidak mau membangkit lagi ilaiha, kepada taat, fil mustaqbali min alamatil ightirar. Ya, fil mustaqbali apa namanya? Itu semua kata beliau Syekh Ahmad bin Athaillah termasuk daripada tanda-tanda manusia itu sedang tertipu dalam kehidupannya. Begitu. Ya, fil mustaqbali min alamatil ightirar. Jadi dia kagak mau bangkit lagi pada masa itu. Ya, ada kesempatan dia kagak mau balik lagi, ngumpul lagi pengajian gitu. Ya, kalau misalnya di Nurul Qalbi kagak ngaji, pindah ngajinya sih kayak kali yang kerenan lagi lah, ada mendingan. Nah, ini kagak mau bangkit. Kayak orang nih punya perusahaan, anjlok perusahaannya, pilot, dia bangkit, dia cari modal lagi, dia bangkit. Hari itu juga dia bangkit. Itu dalam urusan dunianya, nanti insya Allah ada kemajuan lagi tuh, pabriknya maju lagi, karyawannya banyak lagi. Nah, ini ada orang di dalam taat kepada Allah udahnya keliwat mulu, dia kagak mau bangkit, kagak mau datang ke tempat ini. Apa yang mau dia harapin? Ya, orang kagak mau bangkit, ya udah begitu-gitu aja hidupnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka di situ dijelaskan kata beliau min alamatil ightirar, itu adalah termasuk daripada tanda-tanda dia itu sedang tertipu dalam kehidupannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sampai di sini wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, taufik, hidayah untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita, juga orang-orang tua kita. Yang mudah-mudahan saat ini yang sedang berada di alam kubur, mereka semua diampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya yang masih hidup, diberikan keberkahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ufana karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من الآيسين ولا من الضالين ولا من المضلين. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا يا الله كل عسير بجاه البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.